وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Jadi Allah menegaskan di sini tentang kenapa sih ketika Rasul diturunkan kemudian dibenci atau didustakan, itu lalu Allah menimpakan kesempitan, bencana kepada mereka. Kenapa? Ada apa gitu ya? Apa tujuan Allah melakukan itu? Sebagian orang ateis atau para penentang agama, orang-orang yang meragukan keberadaan Tuhan, itu mereka mengatakan bahwa kalau memang Tuhan ada, kenapa ada bencana? Kalau memang Tuhan ada, kenapa kok malah mengazab atau menyiksa hambanya? Katanya Tuhan itu sifatnya penyayang, pengasih penyayang gitu. Kenapa kok justru berbuat atau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan sifat kasih sayangnya? Ada apa gitu kan? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa Tuhan memiliki apa tujuan. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu ada tujuannya? Nggak ujuk-ujuk, ya. Nggak kemudian karena ini itu ada tujuan utama. Kenapa? Ada apa, gitu kan? Nah, ternyata dalam ayat ini kita disadarkan oleh Allah bahwa tujuan utama dari Tuhan menurunkan azab atau siksa itu adalah karena agar mereka itu tunduk, agar mereka itu sadar. Sekurangnya adalah generasi atau para survivornya, generasi selanjutnya atau para survivornya. Misalnya begini, ketika Nabi Nuh bertugas di bumi, kemudian mengajak orang untuk kembali kepada tauhid, mengajak orang untuk kembali menyembah Allah setelah sempat menyeleweng dari ajaran Nabi Adam, Nabi Idris. Mereka diajar tauhid, tapi lama-lama generasi ke generasi terjadi penyimpangan, distorsi ajaran, lalu lama-lama makin menyimpang. Awalnya ya paling dikit-dikit dicampur dengan tradisi dan inisiatif manusia, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya. Lama-lama menyimpang, lalu kemudian oleh Nabi Nuh diajak untuk kembali kepada ajaran aslinya, kepada original firman Tuhan. Tapi mereka kan tidak mau, menentang intinya. Nah, ketika menentang, sudah diingatkan berkali-kali menentang, kan kemudian disapu oleh Allah dengan banjir besar. Nah, yang masuk dan diselamatkan Allah, wa najjainahu fil fulk itu, kami selamatkan di dalam perahu itu kan berarti generasi pilihan. Generasi pilihan, generasi yang sudah beriman, baik semua itu yang dalam perahu itu. Binatang-binatang yang diselamatkan. Itu semua bumi ditenggelamkan itu. Tidak ada orang lagi sudah di bumi. Loh, kalau sudah tidak ada lagi orang di bumi, artinya berarti yang di dalam perahu itu yang baik semua. Begitu setelah sekian bulan, 4 bulan, atau ada yang bilang 6 bulan, di perahu, kemudian bumi diperintahkan wafarot tanur itu, diperintahkan untuk menyusut, serap airmu kembali wahai bumi, kan Allah gitu. Lalu kemudian kapal itu bersandar, turunlah manusia. Loh, berarti kan ini generasi baik semua nih, generasi tauhid semua nih, generasi tauhid semua. Lalu kemudian mulailah jelek-jelek. Mulai ketika Nabi Nuh sudah sekian 950 tahun Nabi Nuh itu. Setelah bertugas sekian lama, masih baik itu generasi awal, masih ajaran Nabi Nuh, baik bertauhid. Tapi kemudian generasi selanjutnya kan mulai terjadi perbedaan pendapat, perbedaan tafsir. Generasi kedua 10 atau 50, 30, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun kemudian tambah ada mulai ini itu. Sampai ketika
nabi-nabi selanjutnya mulai kembali mereka menyembah patung lagi, menyembah kuburan lagi, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian itu kan generasi yang baik itu kan meninggalkan generasi yang Nabi Nuh yang baik kan, kenapa dulu disapu dengan banjir? Ya biar generasi selanjutnya itu ingat mengambil pelajaran, rendah hati. Generasi yang selamat tadi loh, tidak mengulang lagi, jangan sombong, tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Itu tujuan Allah menyiksa. Jadi bukan untuk karena tidak sayang, justru siksaan itu bentuk kasih sayang. Loh kok bisa gitu Gus? Lah iya toh. Siksaan itu adalah bentuk upaya Allah menyelamatkan generasi yang masih baik dari pengaruh generasi yang sudah kadung jelek. Sama dengan ini loh, sama dengan psikologi perang yang dijalani Rasulullah. Perang itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat dihindari. Rasulullah itu anti violent ya, anti kekerasan. Ajaran para Rasul itu anti kekerasan semua. Tapi kenapa ada perang? Itu sebenarnya psikologinya seperti operasi amputasi itu. Operasi amputasi. Jadi ketika ada virus yang menggerogoti satu bagian anggota tubuh dan virus itu sudah sangat ganas dan parah, tidak bisa lagi dilakukan pengobatan yang normal dan biasa, dan virus itu berkembang cepat kalau tidak dilakukan penanganan yang extraordinary di luar kebiasaan, itu nanti malah menjalar, malah merusak jaringan dan organ tubuh yang masih sehat. Di situ kemudian para medis atau medis selalu menyarankan untuk amputasi. Atau kalau organ dalam selalu menyarankan untuk operasi biar tidak menjalar. Nah, umat juga ketika ada orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah didoain, itu kan obat-obat yang awal ya, sudah dinasihatin. Ini kan obat-obat yang biasanya harusnya sudah sembuh dengan itu. Kan itu sudah didekati, diberi contoh. Nah, itu kan obat-obat. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Bahkan mereka mempengaruhi, memprovokasi, menghasut, menjadi virus yang menjalar kepada umat. Ya, kayak kemarin kan, misalnya di ayat yang 90 itu kan gitu. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Lah ini taba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Ini kan virus ini. Para pemuka agama, tokoh masyarakat mereka menghasut atau mempengaruhi orang-orang yang sudah beriman. Kamu itu nanti kalau ikut Sueb, kamu rugi loh. Nggak bisa ikut lomba kekayaan, kamu nggak bisa ini, nggak boleh ini. Sueb itu orang bodoh, nggak punya sanad keilmuan. Dia itu ajarannya sesat, dia itu terlalu ekstrim, terlalu dalam. Ini kan virus. Mencoba untuk justru mempengaruhi orang-orang yang sudah beriman. Nah, disitulah kemudian para rasul, para nabi itu, jika yang diberi anugerah Allah kekuatan, lalu berperang itu. Tapi jika yang tidak diberi Allah kekuasaan, lalu kemudian Allah sendiri yang memotong, mengamputasi virus itu dengan bencana. Gitu loh, Teler. Itu filosofinya. Jadi bagi misalnya ketika Nabi Daud dan Tolut itu kan karena si Jalut ini sudah virus atau kanker yang sudah tidak bisa diingatkan.
Sehingga kemudian diamputasi dengan waktu itu Daud dan Tolut punya kekuasaan, punya pasukan perang, sehingga amputasinya atau mencegah menjalarnya virus dengan cara diperangi gitu kan. Tapi ketika Nabi Ibrahim yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan pasukan, maka cara Allah mencegah menjalarnya virus itu dengan cara apa? Dibunuh si Namrudnya dengan mengirimkan nyamuk atau lalat ke dalam otaknya si Namrud. Fir'aun, Nabi Musa kan tidak punya pasukan, tidak punya, hanya umat saja. Nah, untuk mencegah virus itu menjalar, Fir'aun juga sudah didekati dengan baik, sudah diingatkan berkali-kali dengan bencana-bencana pendahuluan. Tidak gitu ya sudah. Allah turun langsung karena Nabi Musa tidak dianugerahi pasukan apa, maka Allah menurunkan bencana langsung apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Gitu kan? Nabi Musa tidak punya pasukan. Korun yang sombongnya setengah mati itu udah diingatin, udah dinasihatin. Itu kan obat-obat awal ya. Kayak virus gitu, obat-obat awal. Sudah di kemoterapi, tidak mau. Ya sudah, akhirnya dioperasi. Dengan cara apa? Ditenggelamkan ke dalam tanah. Nah, psikologi ini juga yang dilakukan Allah di masa Nabi Syuaib atau nabi-nabi semuanya ketika menurunkan azab. Gitu loh. Itu sebenarnya bukan karena Allah tidak sayang terhadap hambanya, terhadap umatnya, terhadap makhluknya, tetapi justru sayang dengan cara apa? Mencegah menjalarnya kepada anggota tubuh yang lain. Virus yang sudah tidak bisa disembuhkan itu. Di masa Rasulullah Muhammad SAW juga begitu. Rasulullah penuh kasih sayang. Tapi ketika berhadapan dengan virus yang memang sudah tidak bisa diobati lagi, berupa Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawan munafikinnya, baik ketika periode di Mekah, yang di Madinah terutama ya, nggak bisa. Yahudi kan juga begitu. Yahudi ada beberapa suku di Madinah waktu itu. Ada suku-suku yang memang masih baik. Rasulullah membiarkan mereka beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nasrani juga gitu. Makanya ada kemudian kategori kafir dhimmi dan kafir harbi. Nah, terhadap kafir dhimmi, Rasul tetap kasih sayang, tetap mendoakan, tetap menasihati, bahkan tetap bermuamalah seperti biasa. Mulai dari perdagangan, apa, tolong-menolong biasa. Tapi terhadap kafir harbi, nah ini yang dianggap virus yang tidak bisa diobati lagi. Apa? Ya perang. Karena mereka perang, gitu loh. Nah, ini juga yang terjadi dalam psikologi kenapa Allah menurunkan bencana. Jadi di samping untuk off, ya, memotong mata rantai kerusakan, juga untuk memperingatkan generasi manusia selanjutnya yang selamat dari bencana agar mereka yadharraun la'allahum yadharraun, agar mereka menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang bisa yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Jelas ya? Ah, itu. Jadi psikologinya itu begitu. Jadi Allah tetap dengan segala kasih sayangnya. Bencana itu tidak kemudian membuat Allah kehilangan status Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Tidak, justru menguatkan. Justru menguatkan. Gini loh. Kan rusak tuh. Abu Jahal, Namrud dalam setiap generasinya, Fir'aun, Korun, semua generasinya lah. Ya, kaum Madian, kaum Ad, kaum Samud, dengan segala macam kehebatannya itu pertama diberi Allah kasih sayang itu. Diberi. Tapi kemudian mereka yang sombong. Nah, ketika sombong pun sama Allah masih disayangi apa? Dengan diutus Rasul, kan? Diutus Rasul, diingetin baik-baik, kan gitu. Tapi kemudian ketika mereka masih juga sombong, ya dihukum. Nah, hukuman ini di samping untuk memperingatkan generasi selanjutnya agar tidak sombong, juga untuk memotong mata rantai kerusakan tadi. Gitu loh, dulur. Ya kan? Gitu. Nah, itu la'allahum yadharraun. Maka
hal penting yang harus kita miliki sekarang itu adalah yadharraun ini tuh. Apa? Rendah hati. Jadi orang yang rendah hati. Jangan sombong. Biar enggak. Kan makna selanjutnya begitu nih dalam ayat ini. Kalau kamu mau tidak ada bencana, jadilah umat yang rendah hati. Jangan sombong. Kan gitu. Mafhum muafakohnya itu. Ya kan? Difahami. Selanjutnya itu begitu. Jadi kalau Allah menurunkan siksa, itu agar manusia rendah hati. Artinya, kalau mau tidak ada siksa, kamu tidak boleh sombong. Jangan sombong jika ingin tidak ada bencana. Maka jika damai-damai saja, rendah hati. Misalnya begini ya, terjadi banyak tanah longsor di daerah A, daerah B. Bencana tuh. Itu kan sebenarnya bima kasabat aidinas. Secara urut kan begini. Manusia itu kalau nggak pengen ada sama sekali, pengen bikin ini, bikin itu, punya ini, punya itu, yang besar, yang megah, yang ini. Itu kan karena ingin hebat, ingin dikagumi. Misalnya orang yang serampangan mengeksplorasi sumber daya alam. Ya kan? Kenapa mereka begitu? Kira-kira yang punya kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam itu, terutama yang perusahaan-perusahaan itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Lalu kenapa mereka masih begitu? Ya karena pengen lebih kaya. Kalau sudah lebih kaya sebenarnya mereka pengen makan lebih banyak atau karena pengen biar dianggap hebat dan dikagumi? Ya nggak hebat dong. Sekaya apapun mereka juga makannya cuma sepiring. Ya kan, sekaya apapun juga tidurnya paling 8 jam. Enggak kok kalau kaya itu terus tidurnya 24 jam, ya enggak. Berarti kan ada tujuan lain. Orang pengen kekayaan, pengen kekuasaan, ya kan, pengen ketenaran. Itu kan ada tujuan lain apa? Ya kesombongan, wis. Nah, padahal dengan cara itu kemudian orang dihukum Allah. Berarti kan hal-hal itu yang harus dijauhi. Gitu loh, agar tidak mengundang bencana. Jadi secara simultaneousnya begitu. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanata. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak loh. Taman itu ketika ada bencana, kemudian sekarang setelah bencana hilang, sampean sudah diingatkan, diperbaiki lagi, sudah boleh lagi untuk berusaha di muka bumi. Silakan. Malah sama Allah kemudian diberi kemudahan untuk mendapatkan harta, mendapatkan ini sebagainya. Kan gitu. Tapi kemudian mereka berkata, lupa lagi. Sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Jadi mereka tidak menyesali kematian orang-orang yang di atas itu biasalah. Kadang ya ada begitu. Bencana alami begitu itu. Itu nggak ada pering apa. Ya memang secara natural itu biasa. Itu natural law kata istilahnya. Hukum alam itu sudah. Gitu. Jadi ketika melihat mayat-mayat bergelimbangan, itu Syuaib mendapat petunjuk dari Allah agar tidak bersedih hati pertama dan atau menyesali mereka karena mereka itu. Tetapi ketetapan Allah itu sematanya karena manusia juga menyampaikan peringatan pada manusia. Tapi manusia juga masih begitu lagi. Tidak apa-apa. Itu sudah ini. Maka kemudian Allah menimpakan lagi siksa lagi. Jadi bentuk-bentuk siksa Allah pun beragam dulu ya. Ada orang yang tidak disiksa dengan misalnya batu-batu yang berterbangan, gempa, tsunami, angin taufan, tidak begitu. Banjir, tidak. Tapi ada bencana itu berupa apa? Perang. Itu bencana juga. Berupa apa lagi? Kesedihan. Itu. Berupa apa lagi? Perpecahan, fitnah yang merajalela itu bencana itu. Gitu. Pemerintah yang zalim di masa itu bencana kayak itu ya. Sebelum terjadinya perang antara Tolut dan Jalut. Itu kan penduduk Bani Israel itu kan diberikan Allah banyak anugerah, mulai dari tanah yang subur, ekonomi yang melimpah, kan gitu. Tapi kemudian mereka lupa bersyukur, mereka lupa untuk beribadah dengan taat karena duniawi. Lalu kemudian Allah mengirimkan bencana berupa apa? Jalut dan bala tentaranya itu.
adalah pasukan dan pemerintah yang sangat dolim terhadap mereka. Itu bencana itu. Karena tidak mensyukuri nikmat sebelumnya. Tidak mengaktualisasikan nikmat itu dengan ketaatan kepada Allah. Itu. Karena orang kan biasa gitu. Kalau sudah di comfort zone, zona nyaman, mereka kemudian cenderung untuk melupakan nikmat itu, dianggap biasa. Atau kadang malah dianggap bahwa semua kekayaan, kekuasaan, kepanan itu karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena kedisiplinannya, karena strategi bisnisnya. Mereka lupa bahwa itu dari Allah. Nah, akhirnya lupa bersedekah, lupa segala macam. Ditimpakan. Jadi di masa Jalut sebagai pemerintahan yang zalim itu merupakan siksa juga. Bentuk-bentuk siksa itu macam-macam. Karena itu ayo, ya ayat ini, dua ayat ini, pesan utamanya adalah bagaimana kita diperintahkan Allah untuk merendahkan hati. Nah, komponen untuk merendahkan hati itu adalah menjauhi hal-hal yang membuat sombong. Apa kira-kira yang biasanya membuat sombong? Sampeyan tahu sendiri. Gitu, ya. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Monggo. Oke, izin Gus Lori. Assalamualaikum, izin Gus. Oh, duluan gitu. Silakan. Siapa dulu? Bu Trianti atau Pak Jo dulu? Silakan Pak Bu Trianti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini apa sangat menggelitik Gus dan dikatakanlah pertanyaan yang sangat bodoh lah. Karena gini, apa Allah itu kan dalam Gus tadi ngendiko banyak ibarat sudah membersihkan orang-orang yang katakanlah sudah di luar batas. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa Allah tidak ini apa ibaratnya langsung ke sumbernya, ke penyakit. Kalau kita ibaratnya untuk menyelesaikan satu masalah, itu kan harus ke sumber penyakitnya, Gus. Nah, seperti ini, ibarat awal kan cuma membersihkan saja, tapi tidak ke sumbernya, Gus. Contohnya dari setan ini. Nah, mohon ini, Bu, Gus, penjelasannya kenapa kok bisa demikian. Ini maaf sekali, Gus, karena memang pertanyaannya agak lain. Ya, itu aja, Gus. Terima kasih. Oh ya. Maksudnya kenapa sih Allah nggak mateni setan aja gitu dah? Ya. Ya berarti Allah itu maha adil dan Allah itu la tukhliful mi'ad ya. Allah itu la tukhliful mi'ad. Jadi gini Pak Surono, coba dibuka Pak Surono ya di surat Al-A'raf juga yang kemarin itu. Allah. Maaf, lagi nyetir Gus. Oh ya. Lagi OTW Jadi, Gus. oh ya, kemana? Mau ke ini Gus, ke Indramayu. Wah, kok jauh, kok jauh. Jadi di banyak ayat ya, ada di surat Al-Baqarah, kemudian di surat di surat Al-A'raf juga, di surat banyak itu. Ketika iblis mau diusir dari surga, itu kan karena dilaknat Allah lah, karena dia menantang Allah itu. Kemudian iblis itu meminta waktu kepada Allah untuk diberi, jangan dimatiin, jangan dicabut nyawanya sampai hari kiamat, gitu kan? Sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit, gitu. Nah, Allah memberi waktu kepada setan sampai hari berbangkit itu. Jadi, dan yang pertama itu, yang kedua, iblis juga kemudian minta izin kepada Allah untuk apa? Menggoda manusia. Minta izin. Coba, ayo dulu dibantu karena Pak Surono di perjalanan. Di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Permisi Gus. Assalamualaikum. Al-Hijr ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,
Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sadaqallahu adzim. Itu minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Dan Allah berjanji, silakan. Nah, Allah kan nggak mungkin mengingkari janjinya. Jadi diberi izin. Nah, kita juga diberi Allah senjata. Diberi Allah petunjuk, didampingi Rasul untuk melawan iblis tadi. Jadi Allah itu sangat demokratis, adil. Itu justru. Jadi kalau kemudian Allah karena membela manusia kemudian dengan cara mematikan iblis atau ya berarti kan Allah nggak adil. Allah dulu sudah memberi izin. Nah, yang pertama, yang kedua ya itu Allah sudah memberi keleluasaan kepada iblis untuk minta izin, tetap diizinkan untuk hidup sampai hari kiamat. Hidup sampai hari kiamat. Coba dibuka itu yang di Al-A'raf kemarin ayat 14-15 gantian. Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu? Al-A'raf ayat 14 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Shadaqallahul adzim. Jadi karena terusir dari surga, kemudian menjadi makhluk yang dilaknat, lalu iblis musul, kalau gitu berikanlah aku waktu tangguh. Jangan kau cabut nyawaku sampai hari kiamat. Izinkan aku untuk membalas dendam. Artinya benar-benar akan mencelakakan manusia tadi. Lalu Allah bilang, oke, silakan. Kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Termasuk pihak yang diberikan kesempatan sampai hari kiamat. Lah, jadi kalau Allah kemudian mematikan, katanya Pak Suron tadi, sumbernya, ya Allah berarti mengingkari janjinya. Gitu loh. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di sini justru Allah kemudian menyampaikan kepada manusia, hai manusia, aku itu, kata Allah, menciptakan hidup dan matimu itu untuk diuji. Untuk ujian. Ujiannya apa? Kamu akan digoda oleh setan. Kamu akan dicoba dijerumuskan oleh setan. Tetapi aku juga tetap memberimu kasih sayang. Dengan cara apa? Kuutus Rasulku. Kuberikan kitab suciku. Sebagai apa? Senjata untuk kamu melawan setan. Kamu juga aku beri kesempatan untuk minta ampun kepadaku, untuk minta tolong kepadaku, minta perlindungan dan keselamatan. Tapi manusia tidak mau mengikuti Rasul. Tapi manusia nggak mau ngaji kitab suci. Tapi manusia tidak mau diselamatkan dan tidak mau berdoa. Terus gitu-gitu lagi nyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan nggak matiin setan aja loh? Maunya enaknya sendiri. Gitu manusia itu. Itulah. Jelas ya? Oh. Kan Allah sudah bilang, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam surat Al-Baqarah itu. Kamu tuh berdoalah, minta tolonglah kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan menjawab dan mengabulkanmu. Tapi kita ya enggak mau berdoa, ya enggak mau ikut Nabi Rasul, enggak mau ngaji Quran. Kalaupun ngaji Quran kesinggung dikit Melayu. Ya gitu. Makanya gimana mau selamat? Udah gitu kemudian nyalain Allah. Kenapa sih Allah nggak bunuh setannya aja gitu? Nah itu. Jadi ya jelas ya. Oke. Silakan ada lagi. Izin Gus Hari. Ya. Terkait dengan azab.
beberapa hari terakhir ini kan kita di Bali ini sering ada gempa, Gus. Nah, seharusnya berpikirnya ini kan, ini berarti dalam tanda petik itu kan azab Allah kan begitu, Gus. Akan tetapi di pemberitaan ya, di negara yang mayoritas Islam tidak ada statement yang menyampaikan itu. Justru, oh ini karena lempeng, oh ini karena ini dan sebagainya. Sehingga outputnya apa? Bikin bangunan yang tahan gempa, bikin bangunan yang kokoh kan begitu. Sehingga ini kan menyalahi, Gus. Matur suwun. Sebenarnya gini ya, ini saya sedang nulis itu juga ini. Jadi bencana itu kan peringatan Allah, tapi juga karena bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia, kan gitu. Nah, menghindari bencana itu kan ada dua juga. Pertama adalah dengan cara taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah supaya Allah tidak menurunkan bencana. Tapi yang kedua juga ikhtiar secara nyata. Ikhtiarnya adalah dengan cara melestarikan alam dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kelestarian alam itu antara lain ya begitu itu. Misalnya, ternyata bangunan-bangunan kayu dan bangunan-bangunan bambu, konstruksi orang-orang terdahulu itu jauh lebih tahan gempa, ya, lebih resisten terhadap gempa, itu jauh lebih baik daripada bangunan konkret, baik itu tembok apa segala macam. Karena apa? Kelenturan bahan kayu maupun bambu terutama. Nah itu kan bentuk-bentuk antisipasi, tidak apa-apa sebenarnya. Jadi dua sisi. Pertama adalah mengingatkan kita bahwa itu bencana peringatan dari Allah, kita harus lebih bertakwa. Yang kedua adalah dengan cara berperilaku yang baik dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan alam ini. Berperilaku yang baik ya kemudian menghindari eksplorasi alam yang ugal-ugalan dan juga menggunakan atau mendesain bangunan segala macam yang lebih kepada ramah lingkungan. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi dua sisi itu dua-duanya harus cuma memang benar kata Pak Jo tadi. Orang hanya melihat dari sisi, oh ini karena lempeng ini karena cincin api, ini karena itu dan sebagainya. Gitu. Nah memang manusia kalau hanya melihat dari sisi liberalnya begitu ya begitu berpikirnya. Tidak bisa kita salahkan juga. Sebenarnya itu penting juga untuk kita lakukan karena ilmu geologi, ilmu kebencanaan itu juga penting kita pelajari untuk melihat tanda-tanda kemarahan alam gitu kan. Nah itu kenapa? Karena akhirnya kita nanti kan ujungnya pada seperti yang dalam surat yang disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa zuharal fasada fil barri wal bahr itu kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim zuharal fasada fil barri wal bahr sudah tampak kerusakan di bumi dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia. Nanti ujungnya ke sana. Cuma manusia memang kemudian tidak mau gengsi mengaitkan itu dengan agama. Ya sudah mereka gengsi, kita aja yang tidak usah gengsi. Jadi penanggulangan bencana itu dengan dua hal itu. Baik yang sifatnya kuratif, penanggulangan pasca bencana, maupun yang sifatnya adalah antisipatif gitu loh. Termasuk besok tanggal 12 itu, kita kan gelar apel siaga itu bentuk antisipasi kita. Tapi selain itu bentuk antisipasi secara rohani, kita yang ngaji, kita bersedekah, kita bikin rumah yang sederhana, kita tidak usah berugal-ugalan memanfaatkan energi dan sumber daya alam, terusnya begitu loh. Makanya memang ngajak hidup sebenarnya itu satu diantaranya adalah antisipatif. Jadi langkah-langkah antisipatif. Gitu aja. Matur suwun. Kan kalimatnya dalam Al-Quran la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi di samping la tufsidu fil ard juga gitu. Wala tamshi fil ard marahan. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kesombongan di muka bumi ini loh yang bikin bumi marah. Sehingga dalam ayat ini kita disebut bahwa bencana itu sebenarnya la'allahum yadharra'un. Agar mereka rendah hati, tidak sombong, tidak ugal-ugalan,
tidak adigang adigung adiguno. Nah, saya memang mengajarkan selalu hidup sederhana, rendah hati, tidak usah sombong, menikmati hidup dengan apa adanya. Lawis bener ta. Ini katanya ajaran kejeron ekstrim. Ya apa sih, Rek? Oke. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi. Ada lagi Pak Bahrul? Ya Pak Bahrul? Mungkin Gus, Ya Pak Bahrul. seperti yang dijelaskan Gus Kluri tadi jelas, hijau, izinnya iblis untuk manusia sampai akhir zaman. Tidak ubahnya juga turunan kami ini dari Nabi Adam. Kalau tergoda setan nanti akan masuk neraka. Kalau yang teguh imannya selamat lagi. Pertanyaan saya, adakah kemungkinan dari iblis ini ataukah memang turunan iblis ini semuanya sebagai penggoda dan masuk neraka? Maksud saya, adakah kemungkinan iblis itu tobat di tengah perjalanan menggoda manusia? Demikian, Ya, Gus. jadi gini ya, kamu jelas itu kalimatnya dalam Al-Quran. Yang kata tadi kan surat Al-A'raf yang 14-13 ya, 13-14 ya. Nah di ayat yang sebelumnya itu kan Tuhan melaknat mereka ya. Melaknat mereka itu semua keturunannya. Kan dalam ayat 12 disebutkan gini ya Pak Bahrul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Ngapain, apa yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud sama Adam? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya karena engkau menciptakan aku itu lebih baik dari dia ya Allah. Kau menciptakan aku dari api dan kau menciptakan Adam dari tanah. Lah bahan baku ini kan nggak bisa dirubah. Padahal dia tidak taat itu karena bahan baku itu. Dia merasa lebih baik. Itulah sehingga kemudian hampir pasti tidak mungkin mau berubah dia. Tidak mungkin mau taubat. Wong faktor utama kenapa dia tidak taat itu karena merasa lebih baik daripada Adam. Dan kenapa merasa lebih baik? Ya karena bahan baku saya itu, kami itu engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Lah semua keturunan Adam memang awalnya dari tanah, tidak akan berubah juga. Setan juga semuanya anak keturunan dicipta dari api. Maka kata Allah apa? Maka turunlah kamu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Bahan baku yang tetap berupa api itu membuat dia tetap juga sombong. Sehingga membuat dia tetap nggak akan menerima. Jadi hampir pasti nggak ada setan yang mau tobat. Sehingga apa? Manusia selama masih sombong dan merasa lebih baik dari yang lain, entah karena lebih kaya, entah karena lebih kuasa, lebih ganteng, lebih pinter, lebih alim misalnya, wis pasti tidak akan masuk surga. Karena itu makanya dalam Al-Quran disebutkan Bapak Bro, sebaik apapun ibadahmu, alimmu, tapi kalau ada sombong di hatimu, kamu tidak bisa masuk surga kecuali ada unta bisa masuk lubang jarum. Nah, itu Quran. Gitu. Dipertegas dalam hadis itu, kamu sebaik apapun tidak mungkin, tidak bisa masuk surga. Kalau begitu kan sudah jelas. Virus yang bernama setan itu hampir tidak mungkin bisa hilang. Kecuali kita menghilangkannya dengan rendah hati. Makanya Pak Guru Mukhtar memberi resep pas banget itu ke kita. Itu satu, ayo siap diremehkan. Itu kan ngajar rendah hati kita. Karena kita hanya dari air mani, kita akan masuk kubur, kita itu isi perut kita yang penuh kotoran, banyak itu. Yang kedua, kuat-kuatkan. Yang pertama, kuat-kuatkan berdoa. Udah siap diremehkan. Kuat berdoa kan tidak tolong sama Allah ini, biar nggak sombong. Yang kedua, ayo siap diremehkan. Yang ketiga, banyak bersedekah. Gitu. Itu pas resep dari Pak Guru itu. Untuk kita bisa selamat dunia. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, siang, dan kalau menuruti masih asik tapi hari insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Semangat, mulai dari Sabang sampai Merauke, Australia sampai Singapura, tetap
berada dalam kajian kita. Semoga Allah merahmati kita, menjaga kita dari serangan Dajjal, mengampuni dosa-dosa kita, mengingatkan sesuatu yang kita, menyelamatkan dunia wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وتحسن من الجن والشياطين والكفار ربنا نجينا ولينا وسلمنا. اللهم رفع درجاتنا في الجنة ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا برحمتك اللهم زدنا رحمة بدل وتنصر. اللهم افرغ لنا صبر وثبت إيماننا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لي والآخرة ولا تنسى ربنا نسألنا أن نأتينا للمنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zakirna minhuma nasina minhuma jahilna rabbana tilawatahu ila abra waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Imanana dunya wa ukhra kamila warzuq bi fahmil anbiya